Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rosasi. Saya mahasiswa dari STKIP Subang, Prodi PPKN semester 4. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran PKN, yang mana akan membahas mengenai makna dan hakikat belajar dan pembelajaran, teori-teori belajar beserta hubungannya dengan model pembelajaran yang ada pada abad 21 ini dan implementasinya. Pada hakikatnya, belajar dimaknai sebagai proses menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Skinner berpendapat bahwa belajar merupakan suatu perilaku. Jadi pada saat ia belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, apabila ia tidak belajar, maka responnya akan menurun. Dan ciri seseorang telah berhasil dalam belajar yaitu adanya sebuah perubahan. Jadi seseorang dikatakan telah belajar apabila ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sebelum ia belajar, atau bila tingkah lakunya berubah sehingga lain caranya dalam menghadapi situasi dari sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan saya tidak bisa menjalankan sebuah komputer, lalu karena saya ingin bisa menjalankan komputer tersebut, maka saya belajar bagaimana cara menjalankan komputer tersebut, dan kemudian hasilnya saya mengalami perubahan, yaitu saya bisa menjalankan komputer tersebut. Nah, itu dikatakan saya telah berhasil dalam belajar. Adapun pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dan pendidik serta lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan pendidikan dan belajar. Kegiatan ini dilakukan oleh dua orang, yakni guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar, sedangkan perilaku siswa adalah belajar. Dan itu semua tidak terlepas dari bahan pelajaran. Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah sebagai subjek dan objek pendidikan. Pembelajaran sendiri adalah proses mengajak orang lain belajar, di mana belajar dilakukan dengan usaha sendiri, dan pembelajaran merupakan proses untuk mengajak atau melibatkan orang lain atau seseorang ke arah tujuan. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini lebih menekankan kepada stimulus dan respon. Jadi, anak hanya memberikan respon sesuai dengan yang guru ajarkan, dan si anak juga hanya sebatas menghafal, jadi dia tidak berkembang. Kemudian, guru juga tidak sadar bahwa setiap anak yang mereka ajar atau yang mereka hadapi sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Kemudian dia menganggap bahwa dialah yang harus membentuk pengetahuan tersebut. Jadi dengan kata lain, teori ini menganggap bahwa setiap orang yang dihadapi tidak memiliki kemampuan sebelumnya. Dan ciri teori belajar behaviorisme adalah dengan dikondisikan. Dan menurutnya juga belajar hanya akan terjadi apabila dipengaruhi lingkungan. Ada banyak pelopor dari teori behaviorisme ini, dan salah satunya adalah Pavlov. Pavlov ini dikenal dengan teorinya mengenai classical conditioning. Dia juga melakukan eksperimen terhadap anjing, dan hasil dari teori Pavlov ini yaitu berupa kebiasaan. Jadi menurutnya mengajar anak harus dilakukan secara berulang-ulang, terus diulang-ulang agar dia menjadi biasa terhadap materi yang kita berikan, sehingga dia paham dengan materi yang kita berikan tersebut. Dan implementasi teori behaviorisme pada pembelajaran, jadi kebanyakan siswa itu hanya disuruh menghafal oleh guru, menghafal, sehingga siswa tidak sampai ke tahap memahami, jadi dia hanya menghafal. Dan apabila dikaitkan dengan mode pembelajaran yang ada pada abad 21 ini, teori behaviorisme ini cocok dikaitkan dengan project based learning, yang mana guru menggunakan proyek nyata untuk memotivasi belajar siswa. Jadi siswa disuruh membentuk kelompok atau teamwork, kemudian mereka diharapkan dapat memecahkan masalah secara berkelompok dari proyek nyata yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua adalah teori kognitif.
Pada teori ini, anak sudah mulai memahami, jadi bukan hanya menghafal, si anak juga sudah sampai ke tahap memahami. Pada teori ini juga guru sudah menyadari bahwa anak sudah memiliki pengetahuan masing-masing. Pada hakikatnya, teori kognitif ini adalah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada intelektual peserta didik. Ada banyak tokoh atau pelopor mengenai teori ini. Dan salah satunya adalah Ausubel. Dia dikenal dengan teori belajar bermakna. Jadi menurutnya, anak akan berubah jika yang diajarkan bermakna untuknya. Jadi, si anak mau berubah jika dia diberitahu apa makna untuk mempelajari pelajaran ini. Kalau dia tahu maknanya untuk mempelajari pelajaran ini, maka si anak akan mau untuk berubah. Dan implementasi dari teori ini adalah si anak diberi kesempatan untuk mencari sendiri, untuk mencari informasi sendiri, lalu setelah itu dikonfirmasi oleh guru. Jadi si anak mencari bahan pelajaran sendiri, dan apabila ada yang tidak dimengerti, ditanyakan kepada gurunya. Dan apabila dikaitkan dengan model pembelajaran yang ada pada abad 21 ini, teori kognitif ini cocok dikaitkan dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi si anak disuguhkan studi kasus oleh guru, kemudian dia disuruh untuk dapat memecahkan masalah, dan anak juga dituntut untuk dapat berpikir kritis. Dan tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan, dan juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Yang ketiga adalah teori humanisme. Dalam teori humanisme, proses belajar ditujukan untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar sudah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Adapun apabila dikaitkan dengan model pembelajaran yang ada pada abad 21 ini, teori humanisme ini cocok dikaitkan dengan discovery learning. Dan tujuan dari model pembelajaran discovery learning sendiri adalah agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, dan agar mereka dapat belajar menemukan pola dalam situasi yang konkret maupun abstrak. Dan teori belajar yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Jadi teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri informasi. Jadi menurut teori ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, akan tetapi siswa juga diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan sendiri di benaknya. Dan tahapan konstruktivisme ini merupakan tahapan yang paling lengkap. Jika pada tingkat behaviorisme dan kognitivisme, anak hanya menghasilkan kognitif saja, dan humanisme, anak sudah sampai ke tahap kognitif dan afektif. Nah, konstruktivisme ini adalah tahapan yang paling lengkap. Jadi, pada tahap ini, anak sudah sampai kepada tahap menghasilkan kognitif, afektif, dan berikut psikomotornya. Dan implementasi dari teori konstruktivisme ini, anak diberikan kesempatan untuk menyusun dan memaparkan pendapatnya melalui pengetahuan atau pengalaman yang mereka dapatkan sendiri. Jadi anak sudah diberikan kebebasan untuk menyampaikan informasi sendiri yang mereka alami. Dan jika dikaitkan dengan model pembelajaran yang ada pada saat ini, teori belajar konstruktivisme ini cocok dikaitkan dengan model pembelajaran inquiry learning. Dan tujuan dari model pembelajaran inquiry learning ini adalah untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri temuannya dari sesuatu yang dipertanyakan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai makna dan hakikat belajar dan pembelajaran, serta teori-teori belajar dan hubungannya dengan model pembelajaran yang ada pada abad 21 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu kesalahan kata maupun kurang tepatnya pembahasan saya.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.